Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Deshi pakai H. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas tentang soal responsi MBL di pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini kita bakal bahas tentang fungsi linear, fungsi kuadratik, dan fungsi sepenggal. Oke, kita akan mulai langsung ke soal yang pertama. Jangan lupa dijaga semangatnya dan jangan tidur. Nilai akhir mata kuliah Matematika dan Berpikir Logis ditentukan dengan aturan 40% nilai UTS, 50% nilai UAS, dan 10% nilai kuis. Ronaldo menyesal memperoleh nilai UTS rendah 40 dan nilai kuis 80. Agar dapat AB, nilai akhir Ronaldo tidak boleh kurang dari 70. Tentukan nilai UAS terkecil yang harus diperoleh Ronaldo agar setidaknya mendapat AB. Oke, nilai mata kuliah MBL tentukan 40% nilai UTS. 40% nilai UTS. Lalu 50% UAS, 10 kuis. 50% UAS, 10% kuis. Sekarang nomor nilai yang udah diketahui itu si Ronaldo dapat UTS 40, kuis 80. UTS-nya 40, kuis dia dapat 80. Sekarang dia pengen dapat AB. Nah, AB itu supaya dapat AB tidak boleh kurang dari 70. Jadi untuk dapat nilai AB itu syaratnya nilai totalnya itu harus lebih dari sama dengan 70. Sekarang katanya kan yang ditanya itu nilai UAS terkecil. Berarti sekecil-kecilnya nilai yang paling dia kecil supaya dia dapat AB itu adalah 70 kan. Berarti kita sekarang pengen akumulasinya sama dengan 70. Sekarang kita ambil dulu persenannya dari sini. Berarti sekarang kan 40% diambil dari UTS. Berarti untuk yang UTS nilai dia diambil 40% dari 40. Berarti 40 dikali 40 per 100. Nih, habis. Sekarang berarti diambilnya 16. Sedangkan untuk yang kuis, nilai dia 80. Terus diambil 10%. Berarti sekarang ini habis. Berarti bakal diambil 8. Oke, ini poinnya. Sekarang setelah diakumulasi berarti 70 sama dengan nilai UTS tambah UAS tambah nilai kuis. Berarti 16 ditambah kuisnya 8 ditambah UAS. Berarti sekarang UASnya itu sama dengan 70 dikurang 24 yaitu 46. Nah, berarti sekarang nilai akumulasi UASnya itu harus 46, sedangkan sekarang UAS diambil 50%. Berarti 46 itu harus sama dengan 50 per 100 dikali nilai UASnya dia. Nilai UAS. Misalnya nilai UASnya itu A. Berarti sekarang ini bisa kita bagi. Berarti A itu sama dengan 46 dikali 10 per 5. Sama dengan 460 dibagi 5 sama dengan 92. Jadi sekarang ini nilai dia itu minus 92. Kenapa? Karena sekarang 92 dikali 50%, nanti hasilnya bakal jadi 46. Nah, 46 ini kalau dijumlah sama 16 dan 8 hasilnya bakal 70. Dengan akumulasi nilai 70 dia bakal menyentuh nilai mutu AB. Jadi Ronaldo kalau mau UAS harus dapat 92. Nomor 2 tentang persamaan garis. Garis pertama memiliki gradien min 2 per 5 dan melewati titik 10,4. Garis kedua melewati titik min 3,5 dan min 2,4. Jika kedua garis berpotongan di titik A, B, maka nilai A tambah B adalah... Oke, sekarang kita cari dulu persamaan garis yang garis pertama. Informasi yang ada untuk yang garis pertama itu adalah gradiennya sama dengan min 2 per 5. Terus dia melewati titik 10,4. Dari sini kita bisa langsung bikin persamaan garisnya.
Kan formatnya itu gini, rumusnya gini, Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini adalah X1, ini Y1. Berarti Y min 4 sama dengan min 2 per 5 dikali X min X1 nya 10. Ini supaya mudah aku kali 5 semua. Berarti kan 5Y min 20 sama dengan min 2X ditambah 20. Berarti 5Y ditambah 2X sama dengan 40. Ini persamaan garis yang pertama. Selanjutnya, garis kedua melewati titik-titik min 3,5 dan min 2,4. Jika kedua garis berpotongan di titik A, B, nilai A tambah B adalah. Sekarang berarti yang garis kedua kita juga cari persamaan garisnya. Yang kita tahu dia itu melewati min 3,5 dan min 2,4. Di sini kita anggap ini X1, ini Y1, X2, Y2. Kita cari gradiennya dulu. Berarti M itu kan rumusnya Y2 min Y1, X2 min X1. Langsung masukin aja. 4 dikurang 5 per min 2 min 3. Sehingga ini bakal jadi min 1 per min 2 ditambah 3 berapa? 1. Berarti gradiennya sama dengan 1. Terus sekarang kita bisa langsung bikin persamaan garisnya dengan cara yang sama. M dikali X dikurang X1. Nah, untuk Y1 dan X1 nya sebenarnya bebas, kalian mau ngambil dari sini ataupun sini, nanti hasilnya bakal sama. Tapi sekarang aku bakal ngambil dari min 2,4 ini. Berarti Y min 4 sama dengan, tadi gradiennya ini, min 1 ya, ini min 1. Berarti min 1 dikali X dikurang min 2, berarti X tambah 2. Sehingga ini bakal jadi Y min 4 sama dengan min X min 2. Kita pindah ruas untuk X-nya, berarti X ditambah Y sama dengan min 2 ditambah 4, 2. Oke, ini udah ada 2 persamaan garis. Yang pertama, 5Y tambah 2X sama dengan 40. Satu lagi, X tambah Y sama dengan 2. Sekarang mereka berpotongan di titik A, B. Nah, untuk mengetahui titik-titik yang berpotongan itu, maka kita gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi di sini udah ada 2 garis. 5Y plus 2X sama dengan 40. Terus tadi ini X tambah Y sama dengan 2. Kita kali 5 semua. 5Y ditambah 5X sama dengan 10. Oke, ya kan? Sama dengan 2? Ya, betul. Kita kurang, berarti ini bakal jadi min 3X sama dengan 30. Maka X sama dengan min 10. Terus kita substitusiin ke X tambah Y sama dengan 2 tadi. X-nya masukin min 10 ditambah Y sama dengan 2. Sehingga di sini Y sama dengan 12. Berarti kedua garis ini bakal berpotongan di titik ini. Berpotongan di titik min 10,12. Nah, ini adalah titik A, ini titik B. Sekarang yang ditanya itu kan A tambah B. Berarti A tambah B itu akan sama dengan min 10 ditambah 12. Min 10 tambah 12 berapa? Hasilnya 2. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah ini. Selanjutnya soal menggambar grafik fungsi sesepenggal. Diberikan fungsi f berikut. Jadi fx itu bakal jadi 5 dikurang x untuk nilai x yang dari min 4 sama dengan sampai min 1. Terus fx bakal 2 dikurang 2x kuadrat untuk x lebih dari min 1 kurang dari 2. Dan bakal jadi 2x min 10 untuk x lebih dari sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 5. Sekarang yang ditanya A, hitung F-1, F2, dan F5. Oke, yang nomor A aku bikin di sini aja. Yang ditanya pertama adalah F-1. Oke. F-1. F-1 itu berarti bakal, ini kan termasuk dari interval yang ini ya. Nggak masuk yang di sini, mengapa? Karena di sini itu tuh
kurang darinya itu enggak sama dengan. Berarti fungsi yang digunakan itu yang ini. Berarti di sini f-1 sama dengan 5 dikurang x, di sini x-nya 1, berarti 5 min 1. 5 min 1 adalah 6. Lanjut, selanjutnya yang ditanya adalah F2 sama F5. F2 sama F5. F2. Sekarang yang 2 berlakunya yang mana? Untuk yang 2 berlakunya itu untuk yang ini. Nih, di sini. Berarti masukinnya di 2x kurang 10 dengan x sama dengan 2. Berarti 2 dikali 2 dikurang 10 sama dengan 4 dikurang 10 sama dengan min 6. Sekarang F5. Kalau F5 berarti ini ya. Nih, berlakunya sebelah sini. Berarti pakai fungsi yang 2x kurang 10 juga dengan x sama dengan 5. 2 dikali 5 dikurang 10, berarti 10 dikurang 10 sama dengan 0. Oke, untuk yang A udah kejawab, F-1 nya adalah 6, F2 juga F2 min 6, dan F5 nya sama dengan 0. Lanjut ke yang B. Buat sketsa grafik fungsi F. Oke, nah ini sekarang untuk interval min 4 lebih besar sama dengan X sama dengan min 1, fx-nya itu 5 dikurang X. Nah, garisnya itu yang ini. Nah, nanti dari sini, ini tuh bikin bulat gini loh. Nih, gini. Ini juga bulat. Nah, ini nandain kalau misalnya dia itu emang berada di sana gitu, karena ini kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak gini ini kan kurang dari aja tapi enggak menunjukkan kalau min 1 pasti hasilnya begini gitu loh. Jadi, nah ini kan untuk grafik yang kedua. Nah, jadi untuk yang di sebelah sini, di sininya tuh buatnya bulat. Karena nandain ini tuh cuma mendekati gitu. Cuma mendekati, bukan menandakan bahwa min 1 itu nilainya di sini gitu. Selanjutnya, untuk yang kurang dari 2, di sini juga, di sini harusnya bulat. Nah, terus tapi kan waktu kita lanjut, yang ini waktu dimasukin 2, hasilnya juga sama-sama min 6. Jadi di sini tuh bisa dibilang di sini bulat, terus di sini juga yang nggak bulat kan. Jadi ibaratnya ini dilanjutin aja, nggak dikasih apa-apa. Terus yang terakhir ini yang sampai x sama dengan 5, hasilnya 0. Nah, di sini ini juga kasih bulat. Nah, jadi nanti kalau disuruh gambar gambar grafik, nanti bentuknya seperti ini. Kalau misalnya mau manual gimana? Ini masukin aja satu-satu nilainya. Ini kan min 4 kan? Ini 5 min 4, 9. Ini min 4, 9. Terus, misalnya ini min 1. Kalau min 1 berarti 5 min 1, 6. Ini min 1, 6 gitu. Terus tarik garis. Terus selanjutnya yang ini juga, ini kan min 1, berarti di sini 2 dikurang 2, 0, ini min 1,0. Terus sekarang kita masukin 2, berarti di sini 2 dikurang 8, min 6, nih, min 6. Terus kita cari titik puncaknya, di ini berarti y-nya sama dengan 0, kalau y-nya sama dengan 0, berarti, kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 2, ini 0,2. Jadi ini titik puncaknya, berarti ini bakal jadi seperti ini kurva. Selanjutnya buat yang ketiga, di sini juga kita masukin 2, berarti 4 kurang 10 min 6. Nah, ini 2, min 6. Terus 5 dikali 2 10, 10 kurang di 10 0. Nih dari sini 2 titik ini ditarik garis, lalu kita sesuaikan yang mana yang bulat, mana yang enggak penuh bulatnya gitu. Untuk manualnya seperti itu. Sekarang yang C, tentukan daerah asal or domain dan daerah hasil atau range fungsi f. Sekarang daerah asal dulu. Daerah asal atau bisa kita sebut nih df. Itu akan sama dengan tadi kan kita dapat daerah asalnya itu berdasarkan soal x demikian sehingga x min 4, x min 1 atau
min 1 X, sorry ini nggak pakai sama dengan min 1 X 2 atau 2 X 5. Nah, ini kan masih ada atau. Nah, dari sini kita tuh bisa ringkasin lagi gitu loh untuk meringkas semuanya dari sini. Jadi kalau kita lihat, ini kan min 4 sampai min 1. Nah, dari sini min 1 sampai 2. Terus ini, oh ya, ini sama dengan ya. Terus ini dari 2 sampai 5. Jadi bisa kita ringkas jadinya begini. Min 4 lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 5. Gitu. Ini adalah daerah asal. Soalnya ini kan min 4. Coba kita jabarin ya, berarti di sini isinya apa aja. Ini kan min 4, terus min 3, min 2, min 1. Terus kalau dari sini, ini berarti cuma yang termasuk itu 0 sama 1. Ya kan? Terus dari sini mulai 2, 3, 4, 5. Jadi dari sini tuh min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita simpulkan, berarti hasil daerah asalnya tuh yang secara lengkap itu min 4 lebih besar sama dengan S, lebih kecil sama dengan 5. Sekarang daerah hasil. Daerah hasil or nih F. Oke, hasilnya itu kan Y. Terus kalau kita perhatiin nih, ya untuk gini. Untuk yang daerah hasil kita tuh proyeksikan Y-nya. Jadi kita lihat. Sini aku pakai tinta apa ya? Merah aja deh. Nah, kita proyeksiin Y-nya. Dia tuh kan dari sini sampai ke sini. Terus ada lagi nggak? Nah, mulai dari sini, nih, Y-nya dari sini sampai sini. Nah, coba kita lihat ini tuh dari mana sampai mana. Nah, kalau ini kan berarti dari 6 besar Y, terus sampai 9. Terus kalau yang ini, udah paling kecil min 6, Y, 2. Nah, udah langsung masukin aja nih dari sini ke sini. Kenapa kita tarik garis kayak gitu? Karena ini kan ada persamaan fx. Jadi range nilai y-nya tuh dari sini ke sini. Gitu. Karena apa ya, sejajar sama awal dan akhir garisnya. Sama kayak yang ini. Nih, dari sini ke sini. Nih, ambilnya yang ini. Terus kita ambil range-nya dari min 6 lebih besar sama dengan ini sampai 2. Yang ini juga ini dari 6 sampai 9. Jadi sehingga daerahnya itu Y, hingga Y 6 Y 9 atau min 6 Y 2. Begitu. Ini daerah hasil. Oke, selesai. Sekarang lanjut nomor selanjutnya. Oke, sepeda listrik. BIM maksudnya ya. Oke, di kampus IPB beroperasi dua penyedia jasa skuter listrik. Yang pertama, Flyrides and Willby. Flyrides menetapkan tarif muka atau upfront fee sebesar Rp2.000 sekali pakai ditambah tarif penggunaan Rp590 per menit. Willby menetapkan tarif muka sebesar Rp1.600 dan tarif penggunaan Rp630 per menit. Kapan Flyrides menjadi pilihan yang lebih menguntungkan? Oke, sekarang kita misalkan T itu penambahan menit, penambahan 1 menit, penambahan per menit, ya penambahan menit. Oke, sekarang berarti fungsi untuk total harga buat misalnya pertama yang fly rides. Oke, nah ini sama dengan, jadi harga awalnya itu kan Rp2.000. Harga awalnya Rp2.000. Terus setiap penambahan 1 menit dia bakal menambah Rp590. Berarti nilai harga awal 2.000 ini akan bertambah seiring bertambahnya 1 menit. Nah, penambahannya itu Rp590 per menit. Jadi fungsi untuk harga menaiki sepeda listrik yang Flyrides tadi ada 2.000 ditambah 590 T. Sekarang yang Willby berarti tarif mukanya 1.600, tarif penggunaan 630.
berapa? Lupa. 1600 tambah 630 T. Sekarang yang ditanya adalah kapan fly rates menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Nah, gimana sih cara mematematikakan kata-kata ini? Jadi, kapan fly rates menjadi pilihan yang lebih menguntungkan? Yang menguntungkan itu kan berarti yang lebih murah. Nah, jadi yang ditanya itu kapan, pada menit keberapa sepeda yang fly rates itu harganya lebih murah dari harga will be. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah suatu keadaan di mana FT kurang dari FT kurang dari WT. Ya. Kita masukin aja tadi fungsinya 2000 ditambah 590T kurang dari 1600 ditambah 630T. Oke. Sekarang 2000 dikurang 1006, kita pindah ruas yang di sini berarti 400 kurang dari 40T. Ini kalau kita balik berarti posisinya kan bakal jadi pertama-tama kita bagi dulu deh. Ini kan 4 ini terus 40 dibagi 4. Jadi pertama kita pindahin posisinya dulu, berarti T lebih dari 40 dibagi 4 10. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, pada menit lebih dari 10, berarti mulai menit ke-11, maka harga tarif dari fly rates itu bakal lebih murah dari will be. Sedangkan di bawah 10, maka fly rates itu bakal lebih mahal dari will be gitu. Mungkin supaya masuk akal, kita coba contohin aja, kita masukin nanti masing-masing yang di bawah 10 sama yang di atas 10. Sekarang kita coba kalau misalnya T-nya itu sama dengan 11. Berarti kita masukin untuk yang fly rates itu F11 sama dengan 2000 ditambah 590 dikali 11. Ini nanti hasilnya bakal jadi 6490. Hasilnya 8490. Oke, sedangkan kalau kita coba yang wheel rise, berarti ini 1600 ditambah 630 dikali 11 itu adalah 6930, sehingga hasilnya nanti bakal jadi 8530. Nih terbukti kalau misalnya kalau kita naik fly rides bakal lebih murah daripada naik will be. Nah, sekarang kita coba T-nya itu kurang dari 10, misalnya kita yang mudah aja bisa kali 5, T-nya 5 menit. Berarti FT-nya sama dengan 2000 ditambah 590 dikali 5 sama dengan 2950. Bakal jadi 4950. Terus W5-nya 1600 ditambah 630 dikali 5 sama dengan 3150, sehingga kalau dijumlah hasilnya bakal jadi 4750. Nih, lebih menguntungkan naik will be kalau kurang dari 10 menit. Jadi, nih lebih mahal. Jadi kesimpulannya, kapan fly rates menjadi pilihan yang lebih menguntungkan? Pada saat waktunya lebih dari 10 menit. Untuk mendukung pencapaian SDGs, sejumlah mahasiswa IPB yang tergabung dalam PKU Waste Warriors mengumpulkan botol plastik untuk didaur ulang. Saat ini mereka sudah mengumpulkan 120 kg botol plastik yang siap disetor ke bank sampah. Harga ditetapkan bank sampah IPB adalah sebesar Rp5.000 per kilogram. Namun karena pasar sampah daur ulang sedang mengalami kejenuhan, harga botol plastik mengalami penurunan sebesar Rp100 per kilogram per hari. Jika PKU Waste Warriors dapat terus mengumpulkan botol plastik sepanjang 4 kg per hari, kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah IPB sehingga memaksimalkan penerimaan? Oke, sekarang kita misalkan bahwa T itu jumlah harinya. T itu hari. Sekarang untuk masa
massa dari sampah itu sendiri, kita tahu bahwa massa yang sudah terkumpulkan itu 120 kg. Terus sekarang katanya dia tuh bisa per hari itu nambah 4 kg. Berarti sekarang massanya itu pasti bakal bertambah 140 ditambah 4T. Karena setiap hari bakal nambah 4. Sekarang selanjutnya harga untuk pembayaran setiap sampah daur ulang itu kan awalnya harganya itu 5.000 per kilogram. Terus karena pasar daur ulangnya mengalami kejenuhan, maka harganya itu bakal berkurang 100 kg per hari. Nih, 100 rupiah per kilogram per hari. Nah, jadi yang ditanya tuh nilai nilai T berapa sehingga nanti akan mendapat harga yang maksimum atau massa yang maksimum. Nah, berarti sekarang untuk FT itu akan sama dengan 120 ditambah 4T dikali 5.000 dikurang 100T. Ini kalau kita kali berarti 600.000 min 12.000 T ditambah 20.000 T min 400 T kuadrat. Selanjutnya 600.000 ditambah 8.000 T min 400 T kuadrat. Nah, ini kan kalau dalam fungsi berarti di sini A-nya itu kurang dari 0. Karena A-nya kurang dari 0, maka saat kita cari nilai ekstrim atau nilai puncaknya, maka nilai puncak itu adalah nilai maksimum. Sesuai dengan apa yang kita cari. Oke, sekarang untuk mencari sumbu simetri itu berarti titik X di mana dia akan mencapai puncak. Nah, rumusnya itu min B per 2A. Sekarang di sini B-nya itu adalah ini B. Terus yang di sini tadi adalah A. Berarti min 8.000 per 2 dikali min 400. Ini akan sama dengan min 8.000 dibagi min 800 sehingga pembagiannya bakal menjadi 10. Nah, jadi jumlah hari untuk kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik tersebut ke bank sampah IPB sehingga maksimum penerimaan. Jadi penerimaan maksimum itu akan ada jika mereka mengumpulkannya itu pada hari ke-10. Nah, kenapa bisa gitu? Nih kalau kita coba masukin ke dalam fungsinya, berarti F10 bakal sama dengan 600.000 ditambah 8.000 dikali 10 dikurang 400 dikali 10 kuadrat. Ini bakal sama dengan 600.000 ditambah 80.000 dikurang 400 tambah 0 nya 2 lagi. Berarti di sini 680.000 dikurang 40.000 sehingga bakal jadi 640.000. Nah, ini adalah penerimaan terbesarnya. Nah, penerimaan yang terbesar ini ada pada hari ke-10 gitu. Jadi kalau ditanya kapan sebaiknya mereka menjual botol plastik, maka sebaiknya mereka mengumpulkan pada hari ke-10. Karena di sana kita bakal mendapat massa yang maksimal. Kalau kita masukin di sini massa sampah yang maksimalnya itu adalah 160 dengan harga juga yang paling murah yaitu 5.000 dikurang 1.000 berarti 4.000. Nih, gitu. Yang paling mahal, maksud aku yang paling mahal. Jadi tarif yang paling mahal ini kalau dikali hasilnya bakal ini. Oke, soal selanjutnya. Keluarga fungsi kuadratik Y sama dengan AX kuadrat ditambah 2X tambah 3 memiliki nilai ekstrim yang bergantung pada nilai A. Untuk semua nilai A tidak sama dengan 0, titik-titik ekstrim tersebut akan membentuk. Ini adalah pilihan ganda. Oke, sekarang kita coba.
Sekarang fungsi kuadratrik Y sama dengan AX kuadrat tambah 2X akan memiliki nilai titik ekstrim. Sekarang kita cari dulu titik ekstrimnya berapa. Pertama-tama kita harus cari sumbu simetrinya dulu. Jadi untuk mencari sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Dengan ini adalah A, ini A, ini B, ini C. Berarti di sini min B-nya berarti min 2 per 2 dikali A. Oke. Berarti sumbu simetrinya adalah min 1 per A. Sehingga oleh karena itu jika kita cari Y-nya akan sama dengan Fx. Fx ini kan AX kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Untuk cari titik ekstrim, berarti di sini masukin F-nya min 1 per A. A dikali min 1 per A kuadrat ditambah 2 dikali min 1 per A ditambah 3. Sama dengan di sini kan bakal jadi kita kali aja berarti 1 per A kuadrat min 2 per A ditambah 3. Ini kan berarti pangkatnya bakal hilang karena dibagi sama ini. Berarti 1 per A dikurang 2 per A sama dengan min 1 per A ditambah 3. Sehingga titik ekstrimnya atau titik ekstrim sama dengan min 1 per A, min 1 per A ditambah 3. Ini kalau kalian lihat kan ini hasilnya negatif. Enggak. Oke, min 1 per A, min 1 per A. Didapat titik ekstrimnya min 1 per A, min 1 per A per 3. Sekarang kalau kita lihat kita cari dulu di sini kan tanpa mengetahui nilai A-nya, kita bisa nentuin titik potong terhadap sumbu Y-nya sehingga X-nya sama dengan 0. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0, maka nilai Y itu bakal sama dengan ini kan bakal jadi 0. Ini juga bakal jadi 0. Ini sama dengan 3. Sehingga garis ini pasti akan melalui 0,3. Dari sini dia BC-nya juga udah kelihatan. Di sini ada dua pilihan nih yang melalui 0,3 ini. Berarti sekarang ditentukan oleh gradiennya, apakah gradiennya 1 atau min 1. Nah, cara mengetahuinya, sekarang kan kita udah dapat titik ekstrim tadi. Titik ekstrimnya yaitu min 1 per A, min 1 per A ditambah 3. Terus tadi dia ketahui juga kalau dia melewati 0,3. Nah, dari sini kita kan bisa cari gradiennya ya. Berarti di sini gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita misalkan Y2-nya yaitu adalah min 1 per A ditambah 3. Ini kita kurang sama 3. Dibagi X2-nya yaitu min 1 per A dikurang 0. Di sini kan berarti ini 3 dikurang 3 habis menjadi 0. Berarti ini min 1 per A dibagi min 1 per A sama dengan 1. Nah, jadi di sini jawabannya kita dapat gradiennya itu adalah 1 dan selain melewati 1, dia selain memiliki gradien 1, dia juga melalui titik 0,3. Sehingga jawabannya adalah A. Memodelkan harga. Kopihub 60 memasang harga promo bagi pelanggannya. Untuk 50 lembar pertama dikenai harga normal yakni 200 perak per lembar. 200 rupiah per lembar. Harga berkurang 50 rupiah per lembar dari harga normal untuk lembar ke-51 sampai dengan lembar ke-100. Sedangkan untuk lembar ke-101 dan seterusnya harga berkurang sebesar 100 perak per lembar dari harga normal. Jika Fx merupakan fungsi harga fotokopi sebagai fungsi dari jumlah lembar fotokopi X, tentukan formulasi bagi F. Berikan juga sketsa grafik F. Oke, sekarang katanya untuk 50 lembar pertama dikenai harga normal 200 perak. Nanti dari 51 sampai ke 100 bakal berkurang 50 rupiah. Nah, dari 101 dan seterusnya dia bakal berkurangnya 100 perak dari harga normal. Jadi sekarang kita bikin dulu range-nya. Pertama dari 0, terus kan ke 50.
terus habis dari 50 ke 100, dari 100 ke seterusnya. Nah, kalau dari 0 ke 50 katanya akan dikenai harga normal yakni Rp200 per lembar. Sehingga untuk dari X0 sampai 50 fx-nya itu adalah 200x. Dengan X itu jumlah lembar. Lalu dari 51 sampai 100 sampai dengan 100 harga kan berkurang 50 perak per lembar. Jadi kan kalau udah nyampe 50 lembar itu jumlah jumlah apa ya? Jumlah harganya itu udah berarti 200 dikali 50 kan. 200 dikali 50 itu 10.000. Jadi ini apa base-nya gitu waktu udah nyampe lembar ke 50. Tapi sekarang setelah masuk ke 51 akan terjadi pengurangan harga sebesar 150 perak per lembarnya. Kenapa? Karena akan bertambah 150 perak. Kenapa? Karena nih harga berkurang 50 per lembar. Jadi harganya itu bakal menjadi Rp150 per lembar kan. Nah ini kenapa ditambah ya? Karena kalau mau bayar fotokopi kan ya per lembar harganya nambah. Jadi ya ditambah gitu. 150 dikali T dikurang 50. Kenapa T kurang 50? Karena kan di sini itu kita mulainya dari 51. Jadi supaya hitungannya mulai dari 51 itu mulai ditambah dengan harga sebesar 150. Jadi ngambilnya itu T dikurang 50. Jadi misalnya kita masukin ke 51. Berarti ini kan 51 kurang 50, 1. 1 dikali 150, 150. Jadi harganya bakal jadi 10.000, 150. Gitu, masuk akal kan? Nah, sekarang buat yang dari 100, 1 sampai yang seterusnya, ini kan berarti kalau udah sampai ke 100, kalau kita masuk, ini kenapa aku bikin T sih? Ini harusnya X ya. Ada apa dengan T? Nah, udah. Ini kalau udah nyampe lembar ke 100, berarti otomatis harganya bakal jadi ini 100 kurang 50, 50. 50 dikali 150 itu 7.500, sehingga kalau dijumlah ke sini bakal jadi 17.500. Ini harga ketika sudah sampai ke lembar ke 100. Nah, sekarang katanya waktu udah mulai 101 ke seterusnya harga berkurang sebesar 100 perak 100.000 rupiah per lembar dari harga normal. Harga normal 200, 200 dikurang 100 yaitu 100, berarti harganya nanti bakal jadi 100 per lembar. Di sini X dikurang 100. Kenapa kurang 100? Ini sama halnya kayak yang tadi karena ini mulainya dari 101. Jadi kalau misalnya dimasukin 101, ini 101 dikurang 101, 1 dikali 100, 100, kalau tambahin ke sini jadi 17.500. Nah, ini kira-kira tuh penggambarannya dulu. Penggambarannya dulu. Eh, oke. Ini aku coba kecilin dulu ya, soalnya kayaknya gede banget. Nah, kan enak gitu. Nah, terus sekarang yang ditanya tadi adalah eh, tentukan formulasi bagi F. Nah, dari sini bisa kita buat formulasi bagi F-nya. Nanti bakal jadi Fx sama dengan ya ada 3. Yang pertama dari 0 sampai 50. Ini bakal jadi fungsinya 200x. Untuk 0 untuk x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 50. Terus ketika mulai masuk 50 sampai 100 efeknya seperti ini. Ini kalau kita lanjutin ya. Ini jadi 10.000 ditambah 150x min 7.500. Berarti ini bakal jadi 2.500 ditambah 150x. Nah, berarti kita masukin ke sini. Ini 2.500 ditambah
150x. Intervalnya yaitu x lebih besar dari sama dengan 51, x lebih kecil sama dengan 100. Terus buat yang satu lagi, ini berarti kalau kita lanjutin, 17.500 ditambah 100x min 10.000. Berarti ini bakal sama dengan 7.500 ditambah 100x. 7.500 ditambah 100x. Dengan interval x-nya itu x udah lebih dari sama dengan 101. Oke, ini adalah formula dari f. Sekarang katanya kita diminta buat sketsa grafik f. Oke. Di sini aku pakai ini warna hitam. Ini. Ini fx. Ini x. Ini titik 0,0. Nah, sekarang kita coba aja, berarti kita ambil dari 0 dulu. Jadi kita ambil x-nya tadi masing-masing interval aja. Kalau misalnya di sini 0, 200 dikali 0 sama dengan 0. Berarti titiknya 0,0. Habis itu kalau misalnya x-nya 50, berarti fx-nya bakal jadi 200 dikali 50 sama dengan 10.000. Kita anggap 10.000 itu ada di sini. Ini 10.000. Terus di sini ada 50. Tinggal nih di sini. Terus sekarang mulai masuk ke yang 100. Kalau dimasukin 100 ke sini berarti 2.500 ditambah 15.000 ya. Kalau ditambah 15.000 itu bakal jadi 17.500. Anggap saja di sini. Terus 100-nya berarti di sini. Satu lagi kita ambil misalnya 150 sebagai perwakilan dari interval ini. Berarti bakal jadi 7.500 ditambah 15.000. Sehingga bakal jadi 22.500. Sini. 22.500 dengan x-nya itu adalah 150. Ya, menggeliat dikit nggak apa ya. Nah, ini garisnya. Seperti itu. Ini untuk nomor yang memodalkan harga. Sekarang buat yang nomor yang rumus Vieta. Oke. Nomor 1. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0, tunjukkan berlaku x1 tambah x2 sama dengan min b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Oke, jadi ini tuh rumusnya udah kita ketahui dari SMP ataupun SMA. Cuma emang kadang tuh kita tuh dikasih tahu aja rumusnya kayak gini tapi nggak dikasih tahu asal mulanya dari mana. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita cari sendiri loh rumusnya. Ini tuh bakal kita dapat. Jadi langsung aja aku coba gimana cari asal mulanya. Jadi di sini kan ada sebuah fungsi kuadratik ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman masih ingat rumus ABC, jadi rumus ABC itu nilai X adalah min B plus minus akar determinan dibagi 2A. Dengan determinan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi di sini kalau misalnya kita mau nentuin akar-akar dari persamaan ini, maka akar-akarnya itu adalah X1 sama dengan min B plus akar D dibagi 2A. Sedangkan X2 itu adalah
min B min akar D per 2A. Sekarang aku akan mencoba membuktikan pertama-tama adalah yang ini. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Oke. Sekarang dari rumus ABC yang udah kita dapat tadi, aku coba masukin ya. Berarti di sini min B plus akar D dibagi 2A ditambah min B min akar D per 2A. Terus di sini kan penyebutnya udah sama, berarti kita langsung bikin sejajar aja, maksudnya disatuin per 2A. Sekarang yang ini nih akar determinan dikurang akar determinan habis. Sehingga kalau kita lanjutin berarti min 2B per 2A. Nah, ini bisa sama-sama kita coret duanya. Nah, jadi sama nggak nih? Min B per A. Min B per A, min B per A. Nih, sama sehingga terbukti. Sekarang lanjut buat yang X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita coba dengan cara yang sama. Min B plus akar D 2A dikali min B min akar D dibagi 2A. Ini tuh kan akan sama dengan ini tuh akan sama dengan kita kaliin aja masing-masing. Berarti min B dikali min B, B kuadrat. Terus min B dikali min akar determinan jadi B akar determinan positif. Terus ini akar determinan dikali min B bakal jadi min B akar determinan. Lalu akar determinan kali akar determinan bakal jadi ini minus determinan. Kenapa minus ini? Karena plus ini kali minus. Terus buat penyebutnya 2 kali 2A berarti jadi 4A kuadrat. Terus kita lanjutin. Ini bakal habis ya jadi 0. Terus ini B kuadrat dikurang D. D itu kan B kuadrat min 4AC dibagi 4A kuadrat. Ini ini B kuadrat min B habis ya. Terus positif 4AC dibagi 4A kuadrat. Nah, ini 4-nya habis. Terus buat A-nya ini kuadratnya hilang. Nah, berarti ya ini sisanya C per A. Nah, jadi sudah terbukti kalau asal muasal dapat rumus X1 kali X2 C per A ataupun X1 tambah X2 min B per A itu asalnya dari sini. Oke, sudah terbukti ya. Nomor 2. Diberikan dua persamaan kuadratik X kuadrat tambah 5X tambah MX tambah N sama dengan 0. Dan X kuadrat ditambah PX tambah M sama dengan 0. Dengan M dan P merupakan koefisien yang tak 0. Jika akar-akar persamaan pertama sama dengan 2 kali akar-akar persamaan kedua berturut-turut, maka nilai N per P adalah, oke, di sini katanya akar-akar persamaan pertama sama dengan 2 kali akar-akar persamaan kedua secara berturut-turut. Sekarang kita misalkan kalau misalnya dimisalkan. Oke. Di sini ada dua persamaan X kuadrat ditambah MX ditambah N sama dengan 0. Terus ada satu lagi X kuadrat ditambah PX ditambah M sama dengan 0. Nah, kita ambil dulu misalnya di sini akar-akarnya itu adalah X1 sama X2. Terus di sini kita anggap juga di sini juga X sih. Apa ya kita bikinnya ya? Ya udah, ini aja deh jangan 1 2. XA XB aja. XA XB. Nah, ini XC. Ini XC sama XD.
Jadi ini akar-akar ini tuh akar-akar persamaan dari ini. Ini akar-akar persamaan dari ini. Nah, katanya akar-akar persamaan pertama sama dengan 2 kali akar-akar persamaan kedua secara berturut-turut. Sekarang misalnya aku coba jodohin aja ya. Si XA aku anggap sama dengan 2 dikali XC. Dan XB sama dengan 2 dikali XD. Ini tuh nggak harus A sama C, bisa aja A sama D. Tapi ya pokoknya di satu soal ini harus sepakat kalau A itu sama C dan B itu sama D gitu. Ini untuk kepentingan mengerjakan untuk kelanjutannya. Jadi, pertama-tama sekarang tuh kita harus memanfaatkan yang rumus yang Vita itu tadi, yaitu rumus yang X1 ditambah X2 sama dengan C per A dan X1 dikali kebalik. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sekarang kita coba gunakan dulu ke persamaan yang ini. Berarti nanti XA dikali XB sama dengan kalau dikali berarti C per A, C-nya itu N, berarti N per 1. Lalu XA ditambah XB-nya yaitu sama dengan min B per A, B-nya M, berarti min M. Hanya kan 1. Selanjutnya, ini tadi kan rumus, aku pindahin aja. Kita pindahin ke sini. Oke. Terus dari sini maka XC dikali XD itu sama dengan C per A, berarti M per 1 sama dengan M, dan XC ditambah XD itu akan sama dengan min B per A, berarti min P. Oke, sekarang katanya berarti kita masukin ini, katanya kan saling mendua kalikan. Berarti kita masukin ke sini. Berarti misalnya ada XA ditambah XB. Berarti itu kalau kita substitusiin bakal jadi 2XC ditambah 2XD kan. Nah, ini kalau kita faktorin XA ditambah XB sama dengan 2 dikali dalam kurung XC ditambah XD. Sekarang kita masukin XA tambah XB tadi min M sama dengan 2 dikali XC tambah XD min P. Maka kalau kita kali min 1 semua maka berarti M sama dengan 2P. Ini yang pertama. Terus selanjutnya kita pakai yang ini XA dikali XB ini akan kalau kita substitusiin bakal sama dengan 2XC dikali 2XD. Ini berarti 2B sama dengan 4 dikali XC dikali XD. Nah, XA kali XB kan N. Terus 4 dikali XC dikali XD. Ini adalah M. 4M. Nah, ini yang kedua. Jadi, N sama dengan 4M dan M sama dengan 2P. Nah, aku bakal substitusiin M-nya ke sini. Maka sekarang N sama dengan 4 dikali 2P. Maka N sama dengan 8P. Sekarang yang ditanya itu adalah nilai N per P. Berarti di sini kedua ruas kita bagi P, maka ini bakal jadi N per P sama dengan 8. Nah, udah kejawab nih. Yang ditanyakan N per P. Nah, jawabannya itu nilai N per P yang tepat adalah 8. Oke. Ini ada soal menarik. Mari kita coba. Garis L1 dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 5 dan garis L2 dengan persamaan x kurang 2y sama dengan 3 berpotongan di titik A. Titik B pada L1 dan titik C pada L2 dipilih sedemikian sehingga panjang garis AB sama dengan panjang garis AC. Persamaan garis BC yang melalui titik 2,3 diberikan oleh... Oke, sekarang kita fokus dulu ke cari titik A.
berpotongan di titik A, berarti di sini kita langsung aja eliminasi untuk persamaan garis ke-1 dan persamaan garis kedua. Jadi di sini 2x ditambah y sama dengan 5. Terus x min 2y sama dengan 3. Langsung aja kok kali 2 semua untuk yang kedua itu. 2x min 4y sama dengan 6. Ya enggak? Berarti di sini nyisain y, berarti 5y sama dengan min 1, sehingga y sama dengan min 1/5. Lalu kita substitusiin ke yang ini aja, 2x tambah y sama dengan 5. Sehingga 2x min 1/5 sama dengan 5. Sehingga 2x sama dengan 5 ditambah 1/5. Di sini berarti x bakal sama dengan, ini kan 5 kali 5, 25. 25 tambah 1, 26/5. Terus ini dikali setengah, sehingga bakal jadi, ini kita sederhanakan aja, ini bakal jadi 13, sehingga x sama dengan 13/5. Sehingga dapat kita ambil kalau misalnya itu sama dengan 13/5, min 1/5. Sekarang titik B pada L1 dan titik C pada L2 dipilih sedemikian sehingga panjang garis AB sama panjang garis AC. Berarti di sini kita bikin dulu di sini titik B. Kita anggap aja titik B itu XB, YB. Dan dia itu melalui L1. L1 itu 2x ditambah Y sama dengan 5. Sekarang kita masukin di sini, berarti 2xb ditambah YB akan sama dengan 5. Lalu di sini berarti dapat kita ambil bahwa YB sama dengan 5 dikurang 2xb. Selanjutnya untuk yang C itu kita misalkan dia itu XC, YC. Melalui garis L2, L2 itu X kurang 2Y sama dengan 3. Berarti X dikurang 2Y sama dengan 3. XC dikurang 2YC sama dengan 3. XC sama dengan 3 ditambah 2YC. Oke, ini adalah hal yang bisa kita ambil. Selanjutnya, diketahui bahwa panjang garis B sama dengan panjang garis AC. Ini tuh artinya ini XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat akan sama dengan XC dikurang XA kuadrat ditambah YC dikurang YA kuadrat. Itu sebenarnya kalau panjang garis ini ada akarnya. Cuma kan karena ini sama-sama diakarin, jadi kita hilangin aja gitu. Sehingga dia bakal jadi gini. Sekarang kita masukin nilainya satu-satu. XB dikurang XA, tadi XB tetap ya. Sini XB dikurang XA-nya tadi udah diketahui. Di sini XA adalah 13/5. 13/5 pangkat 2 ditambah, nah tadi YB-nya kita ganti aja setelah ini ketahui ini YB. 5 dikurang 2XB. 5 dikurang 2XB dikurang tadi min 1/5. Itu kurung sama dengan tadi XC-nya diketahui. XC itu 3 ditambah 2YC. 3 ditambah 2YC dikurang 13/5 pangkat 2 tambah YC ditambah YC min min 1/5 pangkat 2. Kita lanjutin. Jadi di sini tetap XB dikurang 13/5 pangkat 2 ditambah, ini berarti 5 min 2XB. Terus ini kan ini jadi plus.
Berarti 5 ditambah 1/5. 5 ditambah... Aduh, ini salah nih. Ini pangkat 2-nya di luar. Nah, berarti di sini min 2xb, terus ini 5 ditambah 1/5. 5 ditambah 1/5 itu kan sama kayak 26/5. Ini pangkat 2. Terus sebelah kanan 3 ditambah 2YC. Ini kita ambil dulu 2YC-nya. Terus di sini 3-nya dikurang 13/5. 3 itu kan sama aja kayak 15/5. Sekarang 15/5 kita kurang sama 13/5 menjadi 2/5 pangkat 2 ditambah YC ditambah 1/5 pangkat 2. Oke, sekarang kalau kalian perhatikan, nih, ini kan XB min 13/5 pangkat 2 ditambah. Nah, ini aku jadiin warna merah. Ini tuh sama aja kayak min 2 dikali XB ditambah 13/5. Nih, coba kalian lihat. Ini min 2 dikali sini min 2XB. Terus ini min 2 ditambah 13/5. Bentar. Ini kan tambah 26/5. Oh, ini nih. Ini minus. Nah, ini minus, berarti ini min 2 dikali ini jadi 26/5. Nah, yang di dalam sini, ini tuh sama aja kayak yang ini kan? Gitu. Jadi ada pola di sini, ada pola. Nah, sama aja kayak yang di sini. Ini kalau kalian lihat, ini tuh sama aja kayak 2 dikali YC ditambah 1/5. Pangkat 2 ditambah YC ditambah 1/5 pangkat 2. Nah, gini. Nih, 2YC, 2YC. Ini 2/5, 2/5. Nah, habis ini kita gimana? Ini kita, biar nggak pusing ya, aku misalin dulu. Misalnya, XB min 13/5 itu sama dengan A. Berarti di sini sama aja kayak A pangkat 2 ditambah min 2 dikali A pangkat 2 kan? Sehingga ini bakal jadi gimana? Ini kan bakal jadi A pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2, 4, terus A pangkat 2. Sama dengan 5 A pangkat 2. Berarti sama aja kayak di sini, nanti ini bakal jadi 5 dikali XB min 13/5 pangkat 2. Gitu. Oke, langsung kita masukin aja. Kita masukin, berarti ini bakal jadi 5 dikali XB min 13/5 pangkat 2. Sama hal yang di sini, kalau misalnya di sini jadi A, berarti 2A kuadrat ditambah A kuadrat, berarti bakal jadi 4A kuadrat tambah A kuadrat, menjadi 5A kuadrat. Dengan A-nya itu adalah YC ditambah 1/5 pangkat 2. Oke, di sini kan sama-sama dikali 5, ini kita bagi 5 semua. Terus pangkat 2-nya juga bisa saling kita akarkan, sehingga di akhir nanti bakal dapat XB min 13/5 sama dengan YC ditambah 1/5. Di sini aku bakal ngambil XB sama dengan aja. XB sama dengan YC ditambah 1/5 ditambah 13/5. Maka XB akan sama dengan YC ditambah 14/5. Ini kita dapat ini. Sekarang, yang ditanya adalah persamaan garis BC yang melalui titik 2,3. Untuk membuat sebuah persamaan garis, kita perlu gradien kan? Dan titik yang dilalui. Nah, karena kan udah dapat 2,3. Sekarang berarti tugas utama kita adalah mencari gradien dari garis BC. Oke. Aku tambah page. Untuk mencari gradien itu, kita butuh Y2 min Y1, X2 min X1. Dalam hal ini, berarti kalau kita masukin YC min YB sama dengan XC min XB. Sekarang kita coba substitusi. Nah, di sini aku coba ubah semuanya menjadi dalam bentuk YC. Berarti di sini YC dikurang YB itu tadi kan udah dimisalin sebagai 5 dikurang 2XB. Nah, XB itu sendiri sama dengan YC ditambah
14/5. Berarti di sini YB itu 3 ditambah 2XC. YB itu 5 dikurang 2XB. 5 dikurang 2XB. Dibagi XC itu sama dengan 3 ditambah 2YC. Nih, 3 ditambah 2YC dikurang XB tadi sama dengan YC ditambah 5 YC ditambah 14/5. Nih, kita lanjutin. Ini di sini YC min 5 ditambah 2XB. Nah, XB tadi kan ini YC ditambah 14/5. Ya, kalau yang ini sini 3 ditambah 2YC dikurang YC, berarti di sini sisa YC. Terus 3-nya dikurang 14/5. 3 itu kan sama dengan 15/5. 15/5 dikurang 14/5, berarti bakal jadi YC ditambah 1/5. Terus kita lanjutin di sini, berarti YC min 5 ditambah 2YC ditambah 28/5 per YC ditambah 1/5. Kita lanjutin lagi di sini, berarti 3YC ini 5 kali min 5 min 25/5 ditambah 28/5 kan sama dengan 3/5. Berarti ini ini 3YC ditambah 3/5 per YC ditambah 1/5. Nah, ini kalau kalian perhatiin, ini 3 dikali YC tambah 1/5. Ini YC plus 1/5. Nah, ini kan bisa kita coret nih. Bisa kita bagi nih. Sehingga kita dapat bahwa gradiennya itu sama dengan 3. Kita dapat M sama dengan 3. Terus dia melalui 2,3. Udah deh, kita udah dapat materialnya. Kita bisa bikin berarti dengan rumus Y min Y1 M dikali X dikurang X1 dengan Y min Y1 ini 3 dengan ini 3 X dikurang 2. Y dikurang 3 sama dengan 3X min 6. Sehingga Y sama dengan 3X min 6 tambah 3. Berapa? Min 3. 3X min 3. Atau supaya formatnya sama kayak yang di soal, berarti ini bakal jadi 3X min Y sama dengan 3. 3X min Y sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan garis BC yang melalui 2,3. Maka jawabannya adalah berapa? 3X min Y sama dengan 3. Ini jawabannya adalah A. Yeay. Soal challenging sudah kita selesaikan. Oke, sekian dulu untuk respons yang ke-11. Feel free if you wanna ask any questions, or kalau misalnya aku ada kesalahan, feel free buat reach aku apabila ada koreksi. Aku sangat menghargainya karena itu pasti bakal bantu banyak orang. Semoga penjelasan aku bisa dipahami. Kalau misalnya ada beberapa yang kebelit atau misalnya susah untuk dicerna, feel free buat tanya ke aku lagi, karena sesungguhnya aku juga masih belajar buat berusaha menjelaskan. Oke, terima kasih. Semangat kuis or UASnya or anything. Ya, pokoknya keren sekali sudah tiba di titik ini. Pasti kamu bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.